Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Abasa ayat 1 sampai 11 tentang adab di majlis, dan kita baru sampai ayat yang kedua, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mana di ayat yang kedua itu ya, adabnya ilmu itu harus didatangi. Itu makanya orang buta ya, namanya Abdullah bin Umi Maktum, dia buta tapi dia datang. Ja'a itu artinya mendatangi. Nah, ini adabnya, bahwa kita ini diminta untuk mendatangi majlis, gitu. Karena pahala yang besar itu datang ke majlis. Seperti sekarang ini, saya datang, Bapak Ibu datang, yang besar pahalanya kedatangan ke majlis itu. Sekarang kita lanjut ayat yang ketiga di surat Abasa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau Muhammad, dia yang datang ke majlismu itu adalah karena dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Nah, ini ya. Jadi kata Allah, yang datang ke majlis itu yazakka. Dia ingin mensucikan jiwanya. Ini penting Bapak Ibu ya, agar kita tidak salah niat datang ke pengajian. Bapak Ibu datang ke pengajian, ke majelis-majelis ilmu, tujuannya satu saja, supaya Allah mensucikan jiwa kita, yazakka. Karena memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu duduk di pengajian, yang pasti itu dosa diampuni ya. Karena pensucian jiwa itu lewat zikir. Kata Allah di surah Al-A'la ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa dia mensucikan jiwanya? Wa zakarasma rabbihi fasalla. Dia berzikir, menyebut atau mengingat Tuhannya. Dan berzikir yang paling hebat itu datang ke majelis ilmu. Nanti baca surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, maka datanglah, duduklah bersama ahlu zikir. Siapa ahlu zikir itu? Maksudnya ahli ilmu, orang berilmu. Jadi Bapak Ibu duduk bersama orang berilmu, duduk sama ustadz, sama buya, sama kiai, sama guru-guru agama. Nah, itu duduk bersama ahlu zikir, ahlul ilmu. Itu kenapa tempat duduk kita sekarang namanya majelis zikir. Dan Allah menjanjikan di penutup surat ya, di penutup yang di ayat yang ke-35 surat Al-Ahzab. Nanti Bapak baca surat Al-Ahzab ayat 35 di penutupnya. Wazakirinallaha katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan. Orang yang berada di tempat-tempat zikir. Ini sekarang kita berada di tempat zikir namanya. Laki-laki atau perempuan kata Allah, maka dijanjikan Allah ampunan untuk semua dosa mereka. Jadi Bapak Ibu kalau duduk di pengajian,
pasti semua dosanya diampuni kecuali syirik dan hutang. Ya, kalau syirik taubat nasuha, kalau hutang bayi, hutang tidak bisa lunas dengan ceramah. Ya. Selain daripada yang dua itu dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Karena duduk di majlis zikir itu, kata Allah, a'adallahu lahum maghfiratan, diampuni Allah semua dosanya. Itulah alasannya Bapak Ibu, kenapa kita duduk di pengajian itu hati kita tenang. Karena Nabi berkata, al-ismu mahaka fi sadrik, dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang. Jadi dosa itu akan membuat hati gelisah. Itu sifat dosa. Kalau dosa diampuni, berarti dia tenang. Nah, itulah kenapa semua yang duduk di majelis ilmu, semua yang mendengar ceramah, itu hatinya tenang. Itu makhluk menguap, itu mengantuk, itu lalu nih. Itu tanda hati tenang. Enak. Iya, kalau nggak tenang, nggak mungkin tak kantuk matanya, betul. Ini bukti orang hatinya tenang, mata mengantuk. Ibu kalau gelisah mau kantuk kan? Tapi kalau tenang hati, kantuk. Jadi kalau orang lalu mendengar pengajian itu tanda dosanya diampuni. Iya. Kalau lalu pengendangan ceramah itu tanda tak berdosa, gitu. Apalagi kok laba karu, itu laba rasi mana? Nunggu mati, jadi mati sih boleh. Karena setiap duduk di pengajian itu disucikan jiwa kita bersih. Itu makanya jiwa yang suci boleh pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i. Kalaulah tenang, berarti lah bersih jiwanya itu. Lalu dosa itu, dosa yang menggelisahkan hati. Jadi sekarang sudah tenang hatinya, berarti tidak berdosa lagi itu. Kalau sudah tidak berdosa, sudah bersih, pulanglah. Irji'i. Ini yang Bapak Ibu butuhkan sekarang. Usia-usia sekarang, usia 65 ke atas sekarang, yang Bapak Ibu butuhkan hanya pensucian jiwa, supaya bisa pulang menghadap Allah dengan tenang. Kalau ilmu, tidak penting mana. Tidak penting mana ilmu. Kalau apalagi umur 65, kau berajar 10 diajar sabande lupa ya. Ya kan? Kira sawat. Nah, ada pepatah orang Arab begitu. At-ta'allum fis sigar kan naksi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Gitu tuh. At-ta'allum fil kibar kan naksi 'alal ma. Kalau waktu tua belajarnya kan itu seperti mengukir di atas air. Los. Terata hilang itu. Beko ambotes beko sudah pengajian tua, alega tinggal agak cia tidak. Tapi yang pasti ampunan, pensucian jiwa, dan itu yang kita butuhkan untuk menghadap Allah. Pensucian jiwa. Itu makanya kan aflaha man tazakka. Beruntunglah kalau jiwanya sudah bersih. Dengan apa? Wa zakara asma rabbih. Kalau dia berzikir. Dan zikir yang paling hebat itu mendatangi majelis ilmu. Fas'alu ahla zikri. Itu tuh. Makanya setiap kita datang ke majelis ini, kata Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau Muhammad, dia yang datang ke majelis itu ingin mensucikan jiwanya. Jadi ibu-ibu kalau nggak dapat ilmu, nggak apa-apa. Lagian ilmu juga bukan dari manusia. Ilmu dari Allah. Nanti bacalah di surat Al-Baqarah 282 itu. Di bagian penutup ayatnya, Al-Baqarah 282 itu kan paling panjang ayatnya itu, air hutang itu. Di bagian penutupnya kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah yang mengajarkan ilmu, bukan manusia. Makanya kalau kita bertakwa, menjaga hukum Allah, aturan Allah, itu kadang-kadang Allah saja yang menghujamkan ilmu ke hati kita. Nah begitu itu.
Makanya Bapak Ibu kalau datang ke pengajian kok, dia rusulin lah selamu kok pengajian dak aduh dan tinggal, dak apa-apa. Ya. Karena yang paling pokok itu hanya pensucian jiwa, pengampunan dosa. Makanya dalam hadis yang sahih, kalau ada orang duduk di majelis ilmu, di kayak kita sekarang ini, kalau orang ini pulang dari majelis itu, kata Nabi, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit. Apa teriakan malaikat? Kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Nah, itu makanya kok bisa Bapak Ibu mati sedang dengar ceramah. Ya. Dosa sedang diampuni, apa yang lebih hebat dari itu? Mati dalam ampunan Allah. Ya, kalau bisa Bapak Ibu matinya sedang dalam majelis ilmu seperti ini. Oh, itu udah ada lagi tempat lain kecuali surga itu. Itu tuh, karena sudah bersih, gitu, dia menghadap Allah dengan tenang tuh. Ada memang orang yang mati sedang dengar ceramah, ada yang mati sedang berceramah. Tuh ada kemarin tahun Ramadan 2 tahun yang lalu tuh di Makassar kan, ada Ustadz dosen UIN Makassar itu seceramah zuhur di Masjid Makassar itu, sedang ceramah, tiba-tiba meninggal di mimbar itu. Ya kan? Ada yang kemarin tuh yang viral tuh wali kota Bandung ya, mau khutbah Jumat itu, hari Jumat dia mau khutbah, mau naik mimbar, entah sampai di mimbar sebelum meninggal waktu mau khutbah Jumat itu. Wah, apa yang lebih hebat dari itu? Cuma kok kalau mau lamur dulu sih kok, contoh mati sih kok. Emang gaji pulang ya. Nah itu ya pokok ya, kita datang ke majelis itu supaya dapat pensucian jiwa. Itu saja. Betul. Nah baru kata Allah, au yazakaru fatamfa'ahu zikra, atau dia mendapat pelajaran yang pelajaran itu bermanfaat baginya. Nah, ini yang kedua ini. Yang pertama pensucian jiwa dulu. Itu kenapa di surat Al-Ahzab 35 tadi di penutupnya itu dua dijanjikan Allah, maghfiratan wa ajran aziman. Ampunan nomor 1, baru ganjaran, baru bonus. Nah, bonus datang ke majelis, dapat pelajaran, dapat peringatan yang bermanfaat. Itu bonusnya. Ya, yang pokoknya pensucian jiwa tadi. Nah, ini makanya Bapak Ibu kalau datang ke pengajian itu memang cari pelajaran, cari peringatan, jangan cari hiburan. Karena ibu kok rajin datang ke pengajian, kok datang ke pengajian rajin di rumah pada yang suruh-suruh, saya Pak rumah apa pengajian olehnya itu. Anda begitu, datang ke pengajian tuh ingin cari pelajaran, cari peringatan. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu, kadang saya, ya enggak apa-apa, itu bagus juga lah. Kalau tabligh akbar, itu yang diundang untuk ustadz-ustadz yang entertain. Ustadz-ustadz yang ambil orang heboh. Ada jamaah aku memang situ. Kok ustaz tu ceramah yo bana sanang wa. Ba tu kariang gigi wa nya dak Batawi gigi galak sewain. Ceramahnya tu kok ceramahnya ndak lo jadi bana lo cuma lucu. Ndak situ ibu datang ke pengajian lo bawa ada lucunya ndak apa-apa. Itu bahagian daripada seni dalam ya menyampaikan dakwah. Tapi jangan itu yang jadi pokok. Ada ustaz ini dari awal sampai akhir huru hara saja. Sehingga jamaah pulang tidak ada apa-apa yang didapatkan. Selain hanya hiburan saja. Kalau ibu bapak kamu menghibur diri, tonton selawat di TV banyak tuh mah. Banyak komedian di TV itu mah, pelawak. Datang ke majelis ini cari pelajaran peringatan. Cuman yang ustaz yang ngaji pelajaran yang peringatan kok enggak lo ketujuh durang. Waduh ustaz ko bana kaji saja sabuk yo bana kaji bana nya lurui saya kecacama dan kalau ustaz tu malih dia tu tentu adanya harusnya ustaz yang serius tu yang dicari. Kalau itu pelajaran datang ke majelis tu cari pelajaran.
Kata Allah begitu sehingga bermanfaat setiap nasihat tu. Bawa ustaz konyo ado selingannya, mobil orang kemudian ndak bosan tu, seni tu pandai ustaz lah. Tapi jangan itu yang menjadi target tujuan kita menyampaikan kebaikan. Jangan itu tujuan ibu datang ke majlis. Kini kok ibu yang ramai di pengajian kan ustaz-ustaz yang dalam tanda kutip yang entertainnya lebih hebat. Kajinya nggak sabar karena cuman apa lupa kan kampung ambo apa namanya itu ya. Pokoknya itulah bahasanya ustaz kok tidak kaji yang tujuannya lah menghibur orang. Tidak boleh di majlis begitu. Datang ke majlis cari pelajaran, cari peringatan, pulang ibu dari majlis itu bertambah amalnya, meningkik rasa takutnya kepada Allah, bersegiru beribadah. Aku kok dapat pulang pengajian itu cukup. Ya. Makanya di TV-TV itu bukan tidak banyak ustaz-ustaz yang benar-benar menyampaikan ajaran itu tidak banyak kan penontonnya. Tapi yang heboh itu banyak penontonnya itu. Tidak apa-apa. Cuma jangan itu tujuan datang ke majelis. Gitu tuh. Itu kata Allah, kalau engkau datang ke majelis, cari pelajaran yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, tidak usah. Itu. Lalu kata Allah, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak butuh nasihat, engkau kok serius, kata Allah. Ini kan ceritanya Nabi sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang kayo, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid itu orang kayo di Makkah ibu. Kebun korma Al-Walid itu berjejer dari Makkah sampai ke Taif dulu. Kayo. Kalau datang musim haji udah datang tuh, itu Al-Walid dengan sombongnya berkata ke orang Makkah tuh yang tahun seluruh jamaah haji ambil yang menjamin makan minumnya. Itu kayo juga. Kayo Al-Walid tuh. Ada Abu Sufyan, pemuka suku Quraisy. Ada Umayyah bin Khalaf, kepala suku, orang-orang besar. Tapi mereka tidak butuh nasihat. Dinasihati pun mereka cuek. Kata Allah, kenapa kau serius dengan orang seperti itu? Itu Nabi Muhammad. Ini Bapak Ibu teguran untuk para ustadz, juru dakwah, itu. Kadang-kadang ada sebagian ustadz itu memilih jamaah, pilih jamaah ko nilai ga padik-padik. Kalau le padik-padik sekolah ini tiba. Tapi kalau musala masjid kok sudut-sudut kampungnya, itu tidak mau tiba. Yang didatangi itu yang minta nasihat, yang tidak butuh nasihat tidak usah. Dan biasanya orang-orang kayu, pejabat-pejabat itu banyak tidak butuh nasihat. Iya, Pak. Saya punya pengalaman tadi. Orang kayu kok rata-rata bukan nyok kayu. Ini orang kayu kok jarang namu dagi nasihat. Iya, Ibu. Makanya orang kayu kok nyok acuk mengecek di padu mendanga itu sifat orang kayu itu. Makanya ada pameo di kampung Abu orang ada dua orang yang tidak budi dibantah di dunia itu. Cia orang kayu, dua orang gilo. Aku dua orang tidak budi dibantah loh, Pak. Orang kayu kok dibantah, tak nyobain, tak bekol. Jadi kok duduk di lapo tu orang kayu duduk tu mau tahu angguan saya. Oh yo Pak, oh yo nyobain bekol macam yo. Tapi kok dibantah tak nyobain bekol Pak, jiwa. Itu orang kayu kok bantah-bantah lah Pak. Yang orang gilo dibantah nyampuk kok Pak. Makanya orang kayu jarang dikasih nasihat tu mau. Nah dia kaya. Orang kaya ini jarang mau dikasih nasihat. Orang penting, pejabat-pejabat juga jarang mau dikasih nasihat. Saya diundang ceramah di kantor-kantor ini. Acara-acara besar. Ya, bisa di kantor gubernur, di kantor wali kota. Ini sering saya diundang itu. Dan biasanya saya temui, itu saya diundang, yang undang itu ya pejabat itu. Tapi saya datang, lalu mereka kasih sambutan, langsung pergi. Tidak pernah dengar ceramah. Baru saya tahu ternyata betul para pejabat itu tidak mau dengar ceramah. Alasannya mereka sibuk, ada ini pertemuan. Memangnya kita tidak sibuk juga?
Tapi itu alasannya. Tidak sekali, sering saya temui begitu tuh. Pejabat itu datang hanya kasih sambutan. Bahkan hebatnya begini Bu. Misalnya kita di masjid ini ada acara nih. Acara misalnya peringatan ini, diundanglah pejabat. Saya pernah pengalaman tuh Pak. Yubana Masya Allah. Acara jam sudah isya Pak. Ampunlah sembahyang isya di situ Pak. Di masjid itu. Lah isya ampun di situ. Tunggu sampai jam 9 lewat baru tiba. Lah tibanya, baru mulai acara. Mulai acara pengajian langsung sambutan Pak sajam Pak. Lah jam 10 lewat baru sudah bagi sambutan sopodo aponya. Sudah bagi sambutan langsung ke barang kek. Payah. Dilatih di pengurus adonya. Itu Pak. Baru apa tahu Pak, memang begitu Al-Quran mengatakan. Memang orang-orang penting, penguasa, pejabat, orang kaya, mereka banyak tidak butuh nasihat. Kata Allah, orang yang tidak butuh nasihat, jangan serius dengan mereka. Banyak yang butuh nasihat. Makanya yang butuh nasihat itu yang mudah-mudah Bapak Ibu pula. Jabatan tidak ada lah, kekayaan tidak ada lah, yalah pensiun lah, ya kan? Tinggal gaji pokok lah, ya kan? Itu makanya butuh, kok perlu nasihat tuh, memang begitu tuh. Makanya ustaz-ustaz gue tidak boleh memilih-milih jamaah loh. Kalau yang dulu datang undangan, hadirlah ke situ, walaupun tuh kadang-kadang ibu-ibu ceramah, ibu sering berperhatikan tuh. Kalau ceramah orang-orang kampung ibu, yang pendidikannya ke bawahnya. Orang kampung ke kalau berceramah ibu minum tagaan kapalo nih ibu, umudikun bawah. Tapi kalau orang kaya pejabat tahu ceramahnya di kuasa apa? Celah tak kaya apa ibu? Iya. Apa ibu? Diundang dia bawa kaunan, diundang ke WNP, diundang ke Betul Rahmah, diundang ke UPI. Beberapa kampus sebut ceramah, ambil perhatian perangai orang-orang hebat itu citu. Ceramah, citu. Seperti tidak penting nggak mengecil ini. Tapi memang begitulah Allah sebutkan. Ada orang yang tidak butuh nasihat, nah kepada mereka tidak perlu serius. Cari orang yang butuh nasihat. Karena hanya menghabiskan tenaga aja bicara orang seperti itu. Ya. Padahal kata Allah tidak ada dosa pula atasmu kalau mereka tidak mau beriman. Seperti Al-Walid, seperti itu Abu Sufyan. Tidak beriman mereka pun tidak apa-apa. Tidak rugi pula kita mereka tidak beriman. Karena agama itu hanya peringatan. Tidak ada paksaan. Dia ada peringatan, ya sudah. Sampaikan begitu pergi. Ya, tanya Bapak Ibu, kadang memang ada sebagian ustaz Bapak Ibu itu nyulis nama saji kok sekian, kok tibo kok dia tibo kok itu dulu tuh gitu mah, gitu. Itu makanya sampai kini Bapak Ibu, ambo sampai kini Ibu alhamdulillah lah, nggak tahu ambo bara sedekah jamaah di masjid itu nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu. Itu acaranya ustaz, ya pulang bagian sekali istri ambo. Buka, jangan kita wambo. Kok dia kita berubah hati ya bu, betong-betong. Buka kan? Sehingga yang paling tahu itu istri yang bu. Jadi ibu kalau ingin tahu masa jipo bara-bara, apa aja kalau rumah bu apa ini? Itu kerajanya. Ada yang hebat lebih bu, Pak Dev Lazer itu lebih hebat lebih. Pak Dev Lazer itu cerita itu amplop itu masuk kantong sadonya. Tak pernah buka lah, masuk kantong sadolu. Last second bulan, baru dia buka. Membongkar itu istrinya loh. Itu sebagian tuh orang miskin, sebagian tuh anak yatim. Itu pada Flazer tuh begitu. Sehingga pun tidak tahu lah. Para masa gitu, saya kalau tahu pengaruh kaki apa ibu? Pengaruhnya. Itu tuh. Makanya tidak boleh memilih audien. Itu tuh. Nabi lebih mengutamakan orang kaya. Orang hebat ketimbang orang buta tadi. Itu yang ditegur oleh Allah. Yang engkau datang itu tidak butuh nasihat. Kau serius kata Allah. Ya, tidak begitu.
Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaksa fa anta anhu talaha. Adapun yang datang kepadamu ini, yang buta ini, dia bersegera datang, dia takut kepada Tuhannya, tapi engkau tidak serius menghadapinya. Itu guru. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, ada di redaksi ayat ini. Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Tapi dia datang ke majlis Nabi itu dipakai bahasanya yas'a. Yas'a itu datang cepat. Sa'i itu berlari. Orang buto ibu datang ke majlis balari. Orang buto kah? Iku awak mato nyalang. Lambe tibu. Itu dah. Bapak Ibu kalau datang ke pengajian, capek tibo. Dulu tibo. Yas'a. Yas'a itu balari sa'i. Itu makanya kata Nabi, siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, maka diberikan pahala 1 ekor onta nilai korbannya. Siapa yang duduk di saf pertama? Yang datang pertama. Ini penting nih Pak. Apa kalau datang dulu, itu ambil saf 1. Nilainya untuk. Kan Nabi begitu. Saf 2 jauh. Saf 3 kambing. Saf 4 ayam. 5 talu ayam. Dan belakang talu puyuh. Tapi orang ke-7 talu puyuh ke Bu. Abu Jumai acuk kadang-kadang Bu, Masya Allah. Lapaya Pak pengurus kami bapak-bapak, saudara-saudara, tolong isi saf yang depan supaya yang datang belakang tidak menginjak bau kita, tidak Bu menggari itu Pak. Lain dulu tibu, tapi di belakang ya cari. Kalau duduk yang paling afdal kok di mengko kok. Makanya Bu orang seluruh ya Pak pengurus sebagai itu Pak pengurus. Cara membawa orang kasah mungko ke murah. Batu seraan piti 1.000 mungko tu. Dia saling surang sel tu mungko dia. Maka aja tu mungko ikut macam itu lah kamu. Ikut untuk ci innova, untuk tu ci innova lah tu. Tidak mau dia maka aja kamu mungko lah. Siapa yang duduk di depan, yang datang pertama, haknya di depan. Jadi di masa haji itu tidak ada tempat duduk gubernur loh. Tidak ada tempat duduk wali kota loh. Yang ada tempat duduk siapa yang dulu datang. Tidak ada tempat spesial di masjid untuk pejabat. Yang ada tempat spesial bagi yang dulu datang. Makanya ibu jangan dibantang-bantang sajadah di situ. Sajadah di atas tu catat sampai itu. Tidak bisa dansa orang sajadah tu mungkunya lah mengambuk sekurang. Tidak boleh bu makan letak sajadah di situ. Sah mungku tu siapa yang datang dulu. Kok ke ibu kalau makan sajadah dulu tu bu? Kok Ramadan dah cuk kok? Ya. Anak sajadah kok belakang sudah maju, tidak bisa dansa orang lain. Oh tiba kemudian ni kok. Besok kau ada yang melakukan sajadah ibu kemudian tiba pindahan. Karena duduk di mungkuk hak yang datang dulu, tak hak yang meletakkan sajadah situ loh. Ambo ibu sampai ambo musalah kene ibu. Bulan Ramadan tu aku bercakap sampai tu. Ambo kecen, kau ada yang meletakkan sajadah terlambat tiba pindahan. Ibu kalau meletakkan sajadah tak boleh larang aja, tapi dulu tiba. Jadi kemudian tiba menghalang orang dulu tiba tu hak orang dulu tiba pasal di mungkuk aja. Ibu kemudian belakang. Gubernur, presiden pun kok kemudian belakang. Ada yang mungkuk lah. Ada kata ada orang nampak kadang masjid itu ada tempat VIP di masjid itu. Tak boleh itu ibu. Di rumah Allah semua tamu Allah sama. Yang duduk di depan yang datang dulu. Apa makanya datang ke pengajian itu ke masjid itu yas'a capek tibo. Kini kau hari-hari besar ibu, ambo sengaja Jumaat kau dah ambo ambil kau, karena ambo meninggal Al Qadar ku ibu ambo kau. Mau jamaah Al Qadar kau nampak dia ambo
ya mana serius butuh. Itu apa kamu serius butuh. Ya, dari Rambo dulu kamari sampai kini jamaah aku cukup kecil kue ban kuenya bu, kalau kita. Ya. Nah, Ibu, itu kalau hari-hari besar seperti ini tahun baru Islam misalnya, itu Ibu ambo diundang acara sudah Isya. Sudah Isya. Ambo lah sembahyang Isya di situ tuh. Selalu ambo sembahyang Isya tampil ceramah itu tuh. Lah sudah Isya nunjuk orang Timur ini. Lah ibu-ibu ikut bagai apa-apa ibu-ibu jamaah warga. Ayo segera ke masjid Ustaz Waklah Tibur. Itu maksudnya. Lah setengah jam ditanti baru tiba cik-cik. Ya cikgu-cikgu tu malu ramai lah, murah lah. Tak boleh Bapak Ibu begitu. Tak boleh Ustaz tu menunggu kita. Itu tak beradab namanya betul. Dulu kalau sekolah dulu guru masuk kelas, awak dulu atau guru dulu masuk kelas. Awak dulu tunggu guru dalam kelas, balik tangan di meja, guru masuk rumah. Adab itu beradab wak jo ilmu kan. Jangan sampai guru kau dah duduk sebenanti awak. Apa salahnya sembahyang Isya itu? Patang lo di Pampangan waktu di Pampangan ada ceramah. Nah sudah sembahyang Isya ndak barang orang itu. Kamu mana saya dakik Mas Haji gitu? Ambo sampai 45 menit dari ibu itu ke situ bisa sembahyang Isya situ. Dia dakik Mas Haji dia bisa sembahyang Isya situ loh. Yang keterlaluan nama itu. Hendak beradab gitu nama itu. Datang ke pengajian itu yas'a, balarian. Kalau pahalanya itu gadang Bapak Ibu. Kata Nabi satu langkah orang ke majelis itu samu setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Yang datang ke pengajian itu, ke majelis ilmu itu dihargai Allah per langkah kaki. Satu langkahnya setahun salat malamnya. Kadang pahalanya Bapak Ibu. Itu makuk pelarian ke majelis itu supaya dan tinggal pahala tu. Itu makuk disunahkan awak datang ke pengajian tu cari jalan yang melingkar, yang memutar supaya langkah awak bisa jadi lebih banyak. Ya itu disuruh Ibu kalau Jumat, ke Selasa pengajian tu Minggu yang mendaki-daki Mas Haji itu memutar ke sikis ke mana pasal. Jadi kemarin lalu rugi Ibu tayo lah. Yang bersiko dan kemarin masuknya memutar ke masalah turun kadang. Ya situ tuh. Kalau mau memutar jadinya kena balon itu langkah kaki dia tu betul. Itu. Tentu gak capek baik. Kok jalan dengan ego-ego muta-muta sudah orang ceramah di sekolah ya. Makanya ya Pak Ibu kalau datang ke pengajian itu capek lah, bersegera lah yas'a. Ini pahalanya juga gadang Ibu. Cuma kok berlari awak. Bapak Ibu kalau ada orang manjat Batang Pinang nak, ndak bekerja-kerja kata itu. Manjat Batang Pinang, hadiahnya jatuh sepeda paling tinggi itu. Bekerja-kerja kata Batang Pinang tu mah. Dah tahu? Kadang ada hadiah. Kita hadiah ada tanggung gadangnya di pengajian itu. Coba lari lo. Ya kan? Itu makanya bahasanya yas'a yang buta saja berlari, ndak boleh santai. Itu. Ya. Nah, makanya besok pengajian-pengajian tuh jadi cari di rumah mulai adun ya. Datang capek dulu buat Ibu. Ya. Lalu wa huwa yakhsha, dia takut kepada Tuhannya. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum lanjut nih, waktu kita 7 menit. Ada pertanyaan? Ibu? Enggak ya? Kalau enggak, kita lanjut. Wa huwa yakhsha, dan dia datang dengan rasa takut kepada Allah. Ini ya adab kita datang ke majelis Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau datang ke pengajian itu tujuannya supaya hati kita bertambah rasa takutnya kepada Allah. Itu maka kalau dapat sudah pengajian itu bertambah ibadah wa, bertambah meningkir rasa takwa wa. Itu harus datang ke pengajian itu yakhsha. Berawal dari rasa takut, tujuannya menambah rasa takut. Begini Bu, awak kalau lagi takut ibu Ibu, nyu hati-hati. Nyu orang penakut ku hati-hati.
Manga orang kecelakaan di jalan raya tu, karena ndak hati-hati. Manga ndak hati-hati, rasa takut ndak ada. Tu orang Paniang saya bodoh tu. Coba bayangkan ibu ni ndak berhelm loh. Ya dah. Lari Hondanya 120. Kan kalau ndak ada rasa takut nama itu. Ya dah. Awak kalau punya rasa takut, helm berpakai, berkabik, ndak kepala tu. Itu lari Honda 60 70 nya tu. Bakok itu apa ibu hati membawa hati-hati kalau punya rasa takut. Dia punya jagamu ke ibu itu. Awak tu akan hati-hati kalau ada rasa takut. Makanya makin tinggi rasa takut orang dengan Allah, dia makin hati-hati hidupnya. Tak sembrono hidupnya. Nah, hati-hati itu karena berilmu. Orang bodoh gegabah. Itu makanya ilmu konce ku bodoh. Asal tak kaji mau lompek, tak nyepikir akibat kama kapi mau lompek, tak nyepikir itu. Itu kan orang bodoh tu. Kalau orang pandai tak kaji mau lompek, lo calik-calik sok kita dulu aman dah. Aman barunya mau lompek, tak betul? Apa yang membuat orang hati-hati hidupnya? Ilmu. Makin banyak ilmu orang, makin hati-hati hidupnya. Nih bang, orang mengecek ke ibu. Kalau banyak ilmu orang, dia mengecek kok hati-hati. Makanya orang berilmu itu kalau mengecek, imai. Dia pikir dulu kecek itu. Orang bodoh, tak pikir mengecek tadi. Makanya orang bodoh kosong kosong nyari. Ya pak. Dia mengecek aja pikir apa. Orang kasaki, kata singgung, tak ada pikir. Mengecek saja. Makanya orang, coba dulu, orang kalau berilmu, tak bijak mengecek ya. Seketik, tapi penggunung. Seketik, barisi. Itu tak ada orang berilmu, hati-hati mengecek. Kau takut yang salah. Itu makanya orang kalau mengecek, kare, suaranya, kata Allah, ya lalu kecek, kalau tak ada barisi, itu tak ada orang tak berakal. Ini baca di surah Al-Hujurat ayat yang keempat itu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Itu mereka yang berbicara, berteriak-teriak berbicara itu orang kurang akal. Ciri orang kurang akal itu ibu mengecek kok ndak rapi. Mengecek mari-ari. Itu tanda orang kurang akal tuh. Makanya ibu yang suka mari-ari itu kurang akal. Makanya ibu je mari ari, tak boleh mari ari loh. Kadang ibu ko mari ari suku mari ari itu. Ibu date kan kok kemangau. Wah, tolong ente. Itu ndak barakah ibu situ kalau itu. Orang berakal itu takkan begitu bicaranya ibu. Jelas orang pintar, orang hebat itu tak ada mari ari mengecek ibu. Orang mari ari itu tak ada kurang akal. Itu makanya orang marah mari ari mengecek. Orang marah tak kari suaranya ngecek ya. Karena orang marah itu kehilangan akal. Makanya orang marah itu jadi kuasai setan. Dan setan itu merusak akal. Itu makanya khamar minuman setan, minuman iblis, minum apa? Ya, rijisun min amali setan. Kenapa khamar minuman setan? Karena merusak akal. Marah dari setan. Al-ghadabu minas setan. Itu makanya orang marah bahasanya tidak rapi. Keceknya tidak teratur. Kosakatanya tidak baik. Karena akalnya hilang. Betul. Makanya orang kalau berakal hati-hati dia mengecek. Tak perlu tak ngeceknya lah. Tak diminta tak ngeceknya lah. Ya tak? Biasanya orang yang otak-otak itu banyak yang itulah akalnya ya, menangah ke bawah tu. Makanya kadang otak kan, orang kadang otak kan ada batu loh pak. Ya tak? Orang kalau berilmu pak, setiap kecek itu ya ilmu pak. Setiap keceknya itu ada isinya pak, ada manfaatnya pak. Itu makanya kata Allah awiyaz zakaru fatanfa'ahu zikra. Orang berilmu kalau bicara dia bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia akan diam. Itu tanda orang berilmu. Jadi hati-hati itu karena ilmu. Yang tidak berilmu tidak hati-hati, percayalah. Itu tujuan kita datang ke majelis. Nah, kata Allah, kalla innaha tazkirah. Jangan begitu Muhammad.
Karena agama ini hanya peringatan bagi yang takut. Yang tak takut tidak akan berguna peringatan. Ini dah takut jula lah. Tu kecek jula kayaknya. Kenapa gunung keceknya lah tu? Wah ulah, mana ulah tu? Keceknya itu tu. Ini peringatan tu kalau orang tu ada takut di hatinya, baru pegunung peringatan. Kadang ada orang pencengeng kadang itu. Apapun yang kita sampaikan, dah ada yang terima ngecengeng saja doanya. Ayo situ orang dia mengecek dia lah. Di kampung apa Peru kalau ceramah awak tentang neraka. Neraka tu yubana modeko keceknya orang ancak masuk neraka tu. Batu di neraka tu artis banyak. Ada Madonna di situ macam di surga orang gaik-gaik. Sini lagi masuk orang gaik-gaik sih. Itu keceknya apa? Itu. Ya cenderung lah. Memang ada orang yang tak punya rasa takut, orang yang tak punya rasa takut itu tak kapal guna peringatan di nyono. Percumanya. Karena agama itu peringatan, fazakir inna fa'ati zikra. Ingatkan saja kalau berguna peringatan bagi mereka. Yang tak berguna selesai urusannya. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak akan boleh memaksa-maksa orang. Bapak Ibu, tugas saya hanya berceramah. Tidak memaksa orang, tidak menjadikan orang ini. Tidak penting. Saya menyampaikan saja. Makanya kata Allah, kata Nabi, besok di akhirat ada Nabi menghadap Allah di hari kiamat tanpa pengikut. Ada Nabi yang satu pengikut, ada yang dua pengikut, ada yang tidak ada pengikut sama sekali. Kenapa? Karena dakwah bukan berjumlah pengikut. Dakwah hanya menyampaikan kebenaran. Diikuti atau tidak ada urusan lagi. Makanya jangan diukur orang sukses berdakwah itu banyak pendukungnya, banyak pengikutnya. Tidak selalu, dek viralnya lalunya itu sukses, tidak Ibu. Jangan Bapak Ibu kira jamaah apa banyak jamaah itu tanda majelis itu hebat, tidak. Kehebatan ceramah majelis bukan pada jumlah orang yang mengikuti. Peringatan itu. Karena banyak nabi-nabi nanti yang menghadap Allah tanpa pengikut. Karena nabi-nabi itu dulu bacalah surat Yasin. Surat Yasin ada namanya Ashabul Qaryah. Ya. Cerita Ashabul Qaryah diutus nabi dua. Tidak terimanya. Tangkuk bunuh. Diutus si lain nabi, bunuh itu. Tambah si lain, dibunuh itu. Ampit datang ke negara itu, bunuh sadonya. Tidak ada pengikut. Tapi dakwah cuma segitu. Ingatkan, tak lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu, kalau dah tahu orang tak mau, ya sudahlah, tugasnya segitu. Ya, tazkirah, ya agama itu hanya peringatan, tak lebih dari itu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolonglah nanti kalau ada pengajian di masjid, datangilah capek. Ya, kalaupun tak dapat ilmu, dapat Allah jadi dah diakui dosa tu. Makanya pengampunan dosanya ya zakah, dua huruf didobolkan zaikah. Ibu bapak kalau ada dosa 1000 datang ke pengajian 2000 diampuni Tuhan. Tuh hebatnya tuh. Datang ke pengajian tuh. Ya kan kalau kalamu dengan pengajian boleh kok karena 5 tahun tuh pada itu ya toh. Kalau ladang 5 kan enggak kan lama itu. Aduh pada lah. Ya. Nah, begitu lah dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Saya mohon maaf nih, untuk Jumat kedua nih, habis sisa tampung di Nur Hikmah di ujung. Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.